أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل أحاديث النبي المصطفى في الاهتداء مثل النجوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله الذي أعطاه أسرار العلوم، والصلاة والسلام على أفضل خلقه محمد المبعوث بالمعجزات وعلى آله مصابيح الدلالات وأصحابه أنجم الهدايات. Amma ba'du, kita akan lanjut mutolaah ngaji kita pada kitab Tanqihul Qaul, syarah daripada kitab Lubabul Hadis. Kita sampai pada bab siwak, melanjutkan ngaji sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tibu afwahakum ay izalatir raihatil karihati. Tibu, wangikanlah, mewangikanlah kalian semua, afwahakum, akan mulut-mulut kalian semua, ay yakni bi izalatir raihatil karihah, dengan cara menghilangkan bau yang tidak disukai. Minha, diantaranya adalah bisiwaki, dengan cara bersiwak. Fa innahu tariqul Qur'ani, fa innahu, maka sesungguhnya siwak, tariqul Qur'ani, itu adalah sebagai jalan Al-Qur'an. Wa fi haditsin rawahu Tabrani an Ibnu Mas'udin bi isnadin hasanin, dan di dalam hadis rawahu, yang telah meriwayatkan terhadap hadis At-Tabrani, siapa? Imam At-Tabrani, an Ibnu Mas'udin, dari Sayyidina Mas'ud, dari Sayyidina Ibnu Mas'ud, bi isnadin hasanin, dengan isnad yang hasan, disebutkan bahwa takhallalu fa innahu nadhafatun, wan nadhafatu tad'u ila al-imani, wal imanu ma'a sahibihi fil jannati. Takhallalu, cukillah, apa namanya ya, pakai sisa-sisa makanan itu dibuang, maksudnya cukillah oleh gigi kalian. Fa innahu, maka sesungguhnya membuang sisa-sisa yang ada di gigi itu, nadhafatun, adalah suatu kebersihan. Wan nadhafatu, sedangkan adapun kebersihan, tad'u, itu mampu mendorong apa kebersihan, ilal imani, kepada keimanan. Wal imanu, sedangkan keimanan, ma'a sahibihi, menyertai pemiliknya, keimanan, fil jannati, di dalam surga. Wal makna, akhriju ma bainal asnani minat ta'ami bil khalali, fa inna dhalika nadhafatun lil fami wal asnan. Sampai sini. Wal makna artinya, akhriju, mengeluarkanlah kalian semua, ma, terhadap sesuatu, bainal asnani, yang ada di sela-sela gigi, minat ta'ami, nyatanya dari makanan, bil khalali, dengan cara mencungkil, apa namanya ya bahasa Indonesianya, membuang sisa-sisa yang ada di gigi itu. Fa inna dzalika, karena sungguhnya hal itu, nadhafatun, adalah suatu kebersihan, lil famih, bagi mulut, wal asnani, dan juga bagi gigi. Jadi itu sudah termasuk anjuran. Wa fi riwayatin, fa innahu mushabatun linnasi wan nawajidi. Sampai sini. Di sini tulisannya wan nawajizi itu ya. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat itu disebutkan, fa innahu, maka sungguhnya hal itu, mushabatun, sebagai
sebagai banyak membuat sehat linnasih bagi linnabih ya Allah, maaf, linnabih bagi gigi taring, wan nawajidih dan gigi geraham. Jadi dengan cara membersihkan sisa-sisa makanan, nah, itu sudah termasuk anjuran, dan hal tersebut bisa memberikan sehat, memberikan dampak sehat kepada gigi linnabih, yaitu gigi taring, warna wajidih dan gigi geraham. Waqala sallallahu alaihi wasallam, sampai sini, rahimallahu al-mutakhallilina min ummati fil wudu'i. Rahimah, merahmati, mudah-mudahan merahmati Allahu, siapa Allah, al-mutakhallilina kepada orang-orang yang menyela-nyelai, min ummati dari umatku, fil wudu'i dalam wudu, ai wal ghuslih, bukan cuman itu, bahkan di saat dia mandi, ai fi syu'urihim, menyela-nyela itu yakni pada rambut-rambut mereka, jadi digosok dengan rata. Kemudian juga wa ta'amih, dan menjungkil makanan, ay min asari ta'ami bi ikhraji ma baqiya minhu bainal asnan. Jadi maksudnya adalah membuang dari bekas makanan dengan cara mengeluarkan sesuatu yang masih tersisa minhu dari asal, dari sisa itu, bainal asnan, di antara gigi-gigi. Wa fil hadisi nadbu takhlil asy-syu'uri fi taharati wa takhlil al-asnani min athari ta'ami. Da'a sallallahu alaihi wasallam lahum birrahmati lihtiyatihim fil ibadah. Sampai sini. Wa fil hadis wa fi hadzal hadis, dan di dalam hadis ini, nadbu takhlil asy-syu'uri, itu disunnahkan menyela-nyelai rambut di saat bersuci, fit taharati, di saat bersuci, wa takhlilil asnani, dan juga mencungkil gigi-gigi, min athari ta'ami, dari sisa atau bekas daripada makanan. Da'a, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdoa, lahum, bagi mereka, berrahmati, dengan rahmat, memintakan rahmat Rasul itu doanya, lihtiyatihim, karena kehati-hatian mereka, fil ibadati, di dalam ibadah. Karena juga secara fikih, ketika memang ada sisa makanan, kemudian dia kondisi sholat, mencoba untuk menyela-nyelai dengan lidahnya, dan dapat dia, kemudian dia makan, ya batal dia sholatnya. Fayata'akkadul i'tina'u bihi ad-dukhulu fi da'wati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayata'akkadu, dan menjadi sangat dianjurkan, al-i'tina'u, apa, untuk memperhatikan bihi, dengan yang dilakukan itu, ad-dukhulu, apa, masuk, artinya termasuk, fi da'wati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi yang sangat dianjurkan untuk perhatian dari seorang hamba itu, bagaimana caranya dirinya itu melakukan sesuatu masuk dalam kategori doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia apa yang dilakukan tentang membersihkan mulut, yaitu diniatkan supaya kita bisa melakukan apa yang dilakukan Rasulullah, sehingga kita itu termasuk orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Qudai an Abi Ayyub al-Ansari wa huwa haditsun hasanun. Jadi hadis ini, rawahu, meriwayatkan terhadap hadis yang disampaikan tadi di atas, Al-Qudai, siapa Imam Al-Qudai, an Abi Ayyub, dari Sayyidina Abi Ayyub al-Ansari, wa huwa, dan adapun hadis itu haditsun hasanun, adalah hadis hasan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la takhallalu bil asi
janganlah kalian mencungkil gigi bil asi dengan kayu as, bimaddil hamzati, dengan dibaca mad hamzahnya, artinya kalimat as dengan dibaca panjang hamzahnya, as. Apa itu kayu as? Kayu as itu wahuwa syajarun atarur raihah, yaitu pohon yang wangi aromanya, asih. Jadi dilarang pakai itu. Kemudian warroihani, yang berikutnya adalah kayu roihan. Apa kayu roihan itu? Wa huwa kullu nabatin tayyibir rihi walakin idza utliqa indal amati insarafa ila nabatin makhsusin. Kayu roihan itu adalah wa huwa kullu nabatin, setiap tumbuhan tayyibir rihi, yang aromanya wangi, walakin akan tetapi idza utliqa indal amati, apa-apa yang diucapkan di dalam pembicaraan orang awam, insorofa, maka akan mengarah ila nabatin maksusin, kepada suatu tumbuhan yang tertentu. Nah, ini maksudnya kurang paham. Kayu roihan itu berarti juga tidak boleh dipakai tumbuhan yang aromanya wangi, intinya begitu. Ini bila diucapkan dalam pembicaraan orang awam maka mengarah kepada suatu tumbuhan tertentu. Wallahu a'lam ini apa. Kemudian yang berikutnya wal qasabi bi fathataini kullu nabatin yakunu saquhu anabiba wa qu'uban. Bi fathataini kalimat al qasab ini dengan dibaca fathah kedua huruf qaf dan shadnya. Kullu nabatin nyatanya atau adalah setiap tumbuhan yakunu yang keadaannya sakuhu, keadaan batang-batangnya, anabibah, berruas-ruas, ukuban, dan berbuku-buku. Ini bambu biasanya ya. Fa innahu, maka sesungguhnya at-takhlil, mencungkil bidzalikal madhkur, dengan semua yang disebut tadi, baik dari kayu as, kayu roihan, kemudian bambu, qasab tadi itu ya, yurisul iklatah, itu menyebabkan rontoknya gigi. Yurisul iklatah, bisa menyebabkan rontoknya gigi. Bikasril hamzati, dengan dibaca kasrah hamzah berarti ya. Ail hakkati, yakni rapuhnya gigi. Hatta tasaqatul asnanu, sehingga dengan demikian tasaqatul asnanu, akan copot satu persatu itu gigi. Jadi anjurannya jangan pakai seperti itu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun bisiwakin khairun min sab'ina salatan. Satu salat dengan bersiwak, khairun itu adalah lebih baik, min sab'ina salatan, ketimbang daripada 70 salat. Min salawatin katsiratin, yakni berupa salat yang banyak, bighairi siwakin, dengan tanpa siwak. Luar biasa, ini pahalanya luar biasa. Rawahul Baihaqi wa ghairuhu wa shahhahul Hakim. Jadi hadis tentang satu kali sholat dengan menggunakan siwak itu pahalanya lebih baik daripada satu sholat tanpa menggunakan siwak, bahkan perbandingannya adalah 70. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi wa ghairuhu, dan selain Imam Al-Baihaqi, wa shahhahul Hakim, dan juga mensahihkan hadis tersebut disahihkan oleh Hakim. Kemudian fassaba'una, nah, kita ini dijelaskan fassaba'una litaktsiri, fassaba'una litaktsiri la litahdidi kama afadahul azizi. Fassaba'una, maka adapun 70 ganjaran salat itu litaktsiri, untuk menunjukkan diperbanyaknya, la litahdidi, la litahdidi, bukan untuk pembatasan, kama afadahul azizi, sebagaimana faedah yang diberikan oleh Syekh Al-Azizi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibril yusini bisiwaki hatta khashitu ayyad radanna. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibrilu, tak henti-hentinya Jibrilu, siapa? Malaikat Jibril, yusini, itu memberikan wasiat, siapa? Malaikat Jibril, ini kepadaku, bisiwaki, dengan siwak,
hatta khasyitu, hingga aku itu khawatir, an ayyadradannah, khawatir contohnya seperti apa? Khawatir akan benar-benar tanggal bi fathir ra'i, dengan dibaca fathah ra-nya, wan nuni, dan juga nunnya al muthqilah yang diberatkan, itu yang dibertasydidkan. Ayyadradanna, tanggal apa? Copot maksudnya asnani, akan gigi-gigiku. Ay antasqutu asnani, yakni akan rontoknya gigi-gigiku. Sampai mana ini? Sampai sini ya. Wa fi lafdin, dan di dalam satu lafad itu disebutkan wa usani Jibrilu bisiwaki hatta khosyitu la adradanna. Sampai sini. Dan di dalam satu lafad ya, bahwa malaikat Jibril itu berwasiat, mewasiatiku bisiwaki, untuk bersiwak, hatta khosyitu, hingga aku takut, la adradanna, akan atau pastilah akan tanggal gigi-gigiku. Wa fi lafdin akhara amaroni bisiwaki, dan di dalam lafaz yang lain amaroni, telah memerintahkan siapa malaikat Jibril ini kepada aku bisiwaki, dengan siwak, hatta khiftu, hingga aku takut, la adradanna, untuk tanggalnya niscaya akan tanggal gigiku. Ai hatta dhanantu suqutu asnani, hingga aku itu berprasangka, menyangka suqutu asnani, akan gugurnya gigi-gigiku. Nah, jadi di dalam tafsir Al-Quran itu sendiri sebenarnya antara khosyitu, kemudian khiftu, kemudian ittaqo, itu sama-sama maknanya takut ya. Kalau ittaqo itu sebenarnya menyederhanakan saja, maknanya adalah menjaga sebenarnya, dari kalimat waqayaki wiqayatan, ikut wazan ifta'ala. Nah, khosyitu itu takut yang dibarengkan dengan rasa khawatir dan takdim akan celaka dirinya. Khiftu itu sendiri cuma takut gitu aja, tidak ada rasa takdimnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam umirtu bil bina'il maf'ul. Aku pernah diperintah, kalimat umirtu itu dengan wazan bina lil maf'ul. Bisiwakih hatta khiftu ala asnani. Jadi Rasulullah itu pernah diperintahkan untuk bersiwak hingga aku khawatir terhadap gigi-gigiku. Rawahu Tabrani an Ibnu Abbasin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Ibnu Abbas. Baik, kita lanjut pada bab berikutnya, Fadilatul Adan. Ini matannya, kita lanjut ke syarahnya saja. Al-babus tsaminu, adapun bab yang ke-8, fi Fadilatul Adani, di dalam bab adan. Wa qila fi tafsirihi, fi tafsir qoulihi azza wa jalla, wa man, benar ya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila sholihan. Quran surah Fussilat ayat 33. Jadi yang ke-8 ini adalah tentang fadilah adan. Ada kaitan dengan fadilah adan ini, panggilan terbaik ya, dakwah, pembicaraan, seperti itu. Waman, siapa saja, ahsanu, yang lebih baik, lebih bagus kaulan ucapannya, miman, daripada orang yang da'a, telah menyeru siapa man ilallahi, kepada Allah, wa amila, dan beramal man, yang sholihan, yang soleh. Nazalat hadil ayatu fil muadzinah. Ayat ini turun memang ditujukan untuk orang-orang yang adzan. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adzana lis-salati sab'a sirina muhtasiban ay min ghairi ujratin kataballahu lahu bara'atan minan nar. Barang siapa yang adzan bis-salati, untuk mendirikan salat, sab'a sinina, selama 7 tahun, muhtasiban, itu karena mencari ridhonya Allah, ay min ghairi ujratin, ini tanpa upah, kataballahu, maka Allah akan mencatat lahu, bagi orang yang adzan tanpa harus diupah itu selama 7 tahun, bara'atan, kebebasan minan nari, dari api neraka. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah an Ibnu Abbas. Yang meriwayatkan ini adalah Imam At-Tirmidzi,
kemudian Ibnu Majah, Ali bin Abbas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adzana tsnatai asyrata sanatan. Barang siapa yang adzan selama 12 tahun, ai muhtasiban, yakni tanpa, artinya muhtasib ini mencari ridha Allah, karena Allah, selama 12 tahun, wajabat lahul jannatu, maka wajib bagi orang tersebut yang adzan selama 12 tahun itu masuk ke dalam surganya Allah. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim Ali bin Umar. Nah, kemudian wa hikmatu dzalika anna aktsara ma yu'ammarul insanu min ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam 120 sanatan. Wa hikmatu dzalika, dan hikmah hal itu adalah bahwa anna aktsara ma yu'ammaru, paling banyak sesuatu atau usia daripada manusia min ummati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mendapat jatah umur seorang manusia dari umat Nabi Muhammad, mi'atun wa ishruna sanatan, adalah 120 tahun. Gambarannya ke sana. Kemudian wal isnata asyrata hadhihi usru hadhil umri. Dan 12 tahun adalah per 10 umur mayoritas umat ini. Penggambarannya ke sana. Tadi man adzana sintai asyrata, berarti 12 tahun. 12 tahun. Ini umur per 10 daripada kebiasaan umat Nabi Muhammad yang umurnya paling panjang 120. Wa min sunnatillahi annal asyrah yakumu maqamal kulli. Sini. Dan di antara sunnatullah bahwa 10 dapat menepati kedudukan keseluruhan. Wallahu a'lam seperti apa ini. Maksudnya ada hikmah di balik isi hadis bahwa antara 7 tahun sama 12 tahun. Kama qala Allah Ta'ala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang membawa amal yang baik, falahu, maka baginya asyru amsalihha, pahala 10 kali lipat amal. Oh iya. Berarti begini, 7 tahun, 12 tahun, umur umat Nabi Muhammad itu maksimal, kan ada yang disebut di sini 120 tahun. Jadi ketika adzan seperti itu akan mencukupi dengan umur yang ia miliki dengan amal ibadah yang dia lakukan, dikonversi gitu ya. Dikonversi. Quran surah Al-An'am. Wa amma haditsu man adzana sab'a sirina fa innaha asrul umril ghalib. Nah, ya kan? 7 tahun. Adapun hadis siapa yang adzan selama 7 tahun, maka sungguhnya 7 tahun itu adalah separuh dari 1/10. 1/10 umur keumuman manusia, 7 tahun itu. Dari 120. Kada qala ba'dul muhaddisin. Demikian telah dikatakan oleh sebagian ahli hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adzana khamsa shalawatin imanan. Barang siapa yang adzan salat 5 waktu imanan, dengan keimanan, ay tasdiqan bi annal adzana min umuri syariah, yakni dengan percaya bahwa adzan tersebut dari perkara-perkara syariat. Kemudian wahtisaban, dia juga niat karena Allah, ay talaban lil ajri minallahi ta'ala, ini karena mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
ghufira lahu, maka akan diampuni lahu bagi muadzin itu bil bina'il maf'ul, ma terhadap apa atau dosa ini ya, taqaddama yang telah berlalu, min dambihi daripada dosanya, ay minas shaqairi, tapi itu dosa-dosa yang kecil. Rawahul Baihaqi an Abi Hurairah bi isnadin dhaifin, tapi sanadnya adalah dhaif. Wal khamsah shadiqatun, dan pengertian kata 5 shadiqatun di dalam hadis itu yang benar adalah ditujukan bi antakuna min yaumin wa lailatin aw min ayyamin, itu ditujukan pada adzan sehari semalam atau dalam beberapa hari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salasatun ya'simuhumullahu ta'ala min adzabil qabri asy-syahidu. 3 golongan manusia, ya'simuhumullahu ta'ala, ya Allah akan melindungi mereka, min adzabil qabri, dari siksa kubur, yaitu yang pertama asy-syahidu, adalah orang yang syahid. Kemudian ada penjelasan tentang syahid nih. Ya, kita bahas. Wa huwa yasduqu ala syahidil akhirah faqat kaman qutila zulman. Mati syahid itu adalah yasduqu, adalah benar, artinya tertuju ala syahidil akhirah, atas syahid akhirat saja, faqat kaman qutila zulman, seperti orang yang terbunuh dengan zalim. Ada orang yang dibunuh dengan cara dizalimi, maka syahid akhirat. Walau bihasabil hayati kaman istahaqqal qatla biqat'ir ra'si faqutila bitawassuti masalan. Kemudian walaupun dengan mempertimbangkan bentuknya. Kemudian yang kedua, kaman istahaqqal qatla, seperti orang syahid nih ya, yang dimaksud syahid tadi. Kaman istahaqqal qatla biqat'ir ra'si, seperti orang yang mesti harus terbunuh dengan sebab dipenggal kepalanya. Faqutila bitawassuti masalan, lalu ia dibunuh dengan menggunakan cambuk umpamanya. Artinya suatu yang hak kepada dirinya, yang awalnya itu harus dipenggal, kemudian dicambuk, mati dia, masuk syahid akhirah. Kemudian yang ketiga, waman mata bi gharakin wa in asafihi binahwi syurbi khamrin, orang yang mati dalam keadaan tenggelam. Wa in asafihi, meskipun dia bermaksiat dalam hal itu, binahwi syurbi khamrin, dengan seumpama itu minum khamr. Yang ketiga itu, yang pertama tadi orang yang terbunuh karena zalim, itu masuk syahid. Kemudian yang kedua, orang yang berhak mendapatkan cambukan, orang yang berhak mendapatkan hukuman berupa dipenggal kepala umpama, lalu tidak menggunakan penggal kepala, cuma dengan dipecut dia, dicambuk, mati dia, syahid juga. Kemudian orang yang mati karena tenggelam, meskipun dia maksiat katanya, bi khilafi man gharaqa bi sayri safinatin fi waqti hayjanir rih falaysa bisyahidin. Nah, cuman beda ini. Mana sampai sini. Kasus orang yang tenggelam tadi kan syahid katanya, syahid. Bi khilafi man gharaqa bi sayri safinatin, ini berbeda halnya dengan orang yang mati tenggelam dengan sebab berlayar dengan kapal. Fi waqti hayjanir rih, di waktu angin bertiup kencang ya, atau badai, ini falaysa bisyahidin, maka ia bukan sebagai orang yang mati syahid. Itu yang keberapa? Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, waman mata bihadamin aw harikin, orang yang mati dengan kejatuhan atau keruntuhan sesuatu atau terbakar, mati ditimpa suatu benda, mati langsung, itu masuk syahid. Aw harikin, atau mati terbakar. Kemudian waman mata ghoriban, orang yang mati dalam kondisi terasingkan,
Wa in asabi gurbatihi ka'abikin wa nashizatin, seperti budak yang kabur. Wa nashizatin, dan istri yang durhaka, minggat maksudnya. Orang yang gorib, terasing. Kemudian mati di situ karena keterasingannya. Meskipun dia seorang budak yang kabur dari tuannya dan juga istri yang minggat. Maka hal tersebut juga termasuk mati syahid. Kita lanjut, waman mata fi talabil ilmi walau ala firashihi, waman mata. Yang keenam. Sampai firashihi. Orang yang mati dalam keadaan mencari ilmu walau ala firashihi, meskipun di tempat tidurnya dia. Mati syahid juga. Waman mata mabtunan, orang yang punya penyakit perut juga termasuk syahid, orang yang mati karena penderita penyakit perut. Yang ketujuh itu. Kemudian yang kedelapan, waman mata bitta'un, orang yang mati dengan sebab wabah. Walau fi ghairi zamanihi, wabah penyakit sejenis yang menular ini ya. Walau fi ghairi zamanihi, walaupun bukan di masanya. Au bi ghairihi, atau dengan sebab lainnya, fi zamanihi, di masa wabah penyakit menular. Au ba'dihi, artinya masa daripada penyakit itu menular sudah habis gitu. Tapi masih terkena penyakit yang menular pada zaman tersebut. Nah, setelah itu hilang, namun dia mati gara-gara itu, maka dia termasuk daripada syahid. Ini yang ke-8. Haitsu kana shabiran muhtasiban, namun syaratnya sekiranya keadaannya sebagai orang yang sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9, waman mata ishqan bi syartil kaffi 'anil maharimi hatta anil nadhari. Yang ke-9 adalah orang yang mati karena rindu, dengan syarat menahan diri dari segala perkara yang diharamkan, hatta anil nadhari, hingga dari memandang orang yang dirindui sekalipun. Menahan, saking sakit hatinya ini, saking rindunya. Bihaitsu law ikhtala bi mahbubihi lam yatajawaziz syar'ah, dengan sekiranya jikalau ia menyepi berduaan bi mahbubihi, dengan orang yang dicintainya, lam yatajawaziz syar'ah, ia tidak akan melewati batas syariat saking rindunya. Lalu kemudian dia mati. Kerinduan tersebut, andaikan dia juga bertemu dengan kekasihnya, dia tetap menjaga. Artinya rindu yang menyebabkan dirinya mati, namun dia tetap menjaga syariat, tidak melakukan keharaman, entah itu dengan pandangan matanya ketika tidak ada di hadapannya, atau sedang berduaan, namun dia tetap menjaga syariat. Bisyartil kitmani hatta an ma'syuqihi, dan dengan syarat menyembunyikan rasa rindunya itu. Bisyartil kitman, ya, rasa rindunya itu harus disimpan, tidak ngomong ke siapapun, hatta an ma'syuqihi, hingga terhadap orang yang dirinduinya sekalipun. Jadi dia nggak pernah mengungkapkan rasa rindunya itu kepada orang yang kepada objeknya. Itu yang ke-9. Kemudian yang ke-10, wakal mar'atih allati matat tolikon, ya, dibaca tulkon ya bisa. Yang ke-10 adalah seperti wanita yang mati karena melahirkan, walau min zinan, walaupun dari hasil perzinahan, illa idza lam tatasabbab fi isqatil waladi, apabila dia tidak membuat sebab, artinya aborsi ini berarti ya, dalam keguguran anaknya, ya, dengan catatan dia tidak memperlakukan kepada janin atau bayinya itu dengan cara aborsi, meskipun zina dia. 10 itu. Wa kadza man mata fujaatan. Kemudian yang ke-11, demikian pula man mata fujaatan pada sama orang yang mati karena terkejut. Yang ke-11 itu. Au fi daril harbi, yang ke-12 atau mati di negeri musuh. Qala Banur Rif'ati. Nah, demikian itu telah dikatakan oleh Syekh
Ibnu Rif'ah. Jadi semua orang yang syahid itu ada 12, ya, ada 12 semuanya. Wa makna syahadati lahum annahum ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna kama qalahu al-Hisni. Dan makna syahid itu adalah lahum bagi orang yang syahid itu annahum ahya'un, bahwasanya mereka itu hidup inda rabbihim di sisi Tuhannya. Yurzaquna, mereka itu seraya diberikan rezeki. Kama qalahul Hisniyuh. Ini juga ada di dalam Quran surah Al-Imran ayat 169, ya. Wal ahya. Kemudian yasduqu aidan ala syahidid dunya wal akhirah ma'an. Kalau tadi itu kan akhirat tok, ya. Ada 12. Syahid di mana akhirat saja itu ada 12. Sekarang wayasduku, dan pengertian syahid itu juga benar tertuju juga ala syahidid dunya, untuk syahid dunia, wal akhirat, dan juga akhirat ma'an sekaligus. Wa huwa man mata bisababin min asbabi qitalil musyrikin li ila'i dinillahi la li riya'in wa sum'atin. Nah, ini ada syahid dunia dan akhirat, yaitu orang yang meninggal dengan sebab memerangi orang-orang musyrik untuk meninggikan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, la liriyain, bukan karena riya, wasum'atin, dan mencari popularitas. Bi khilafi syahid dunia faqat. Berbeda dengan syahid dunia saja. Kalau yang pertama tadi membahas syahid akhirah, yang kedua dengan mati membela agamanya Allah tanpa riya dan juga popularitas. Dan yang ketiga bi khilafi syahid dunia, sekaligus ini menamai bagi orang yang syahid dunia faqat saja, fala yadkhulu fi hadzal hukmi, ini tidak termasuk. Wa huwa, dan adapun orang yang meninggal dalam memerangi, dan wa huwa, dan adapun orang amanahnya, ya Allah, orang yang mati dalam berperang kepada orang kafir, mudbiron, dengan berbalik mundur, ini dari medan perang ini mundur dia, ala wajhin ghairi mardiyin, atas jalan yang tidak diridhoi oleh syar'an, au mata bi qitalihim riya'an wa sum'atan, atau dalam keadaan riya atau mencari popularitas. Itu cuma syahid di dunia saja. Begitu. Wal muadzinu, yang kedua, yang pertama itu kan membahas mati syahid, itu yang pertama orang yang apa? Salah satu yasimullahu ta'ala min adabil qabri, orang yang diselamatkan daripada adab kubur, itu adalah orang syahid. Lalu disebutkan 12, 1 dan 1. Yang kedua juga akan selamat dari adab kubur, al muadzinu, orang yang adzan ay liwajhillahi ta'ala la li talabi ajrin min ahadin, itu karena Allah Ta'ala, bukan karena mencari pahala dari seseorang. Itu yang kedua juga dari adab kubur, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal mutawaffa bi fathil fa'ih, orang yang wafat dengan dibaca kalimat huruf fa-nya itu fathah, yaumal jum'ati wa lailatal jum'ati, ini pada hari Jumat atau malam Jumat, seperti itu. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, faman mata minal mu'minina yaumal jum'ati aw lailatihi, atau malamnya, in udiba kana adabuhu sa'atan wahidatan. Jadi tatkala mensyarahi hadis tersebut, orang yang mati di hari Jumat atau malamnya, berkata sebagian ulama, maka siapa saja dari kalangan orang-orang beriman, minal mu'minina yaumal jum'ati, matinya itu pada hari Jumat, aw lailatahu, atau pada malamnya, in udibah, jika memang disiksa, karena adabu, maka keadaan siksaannya itu sa'atan, satu saat saja, wahidatan, satu saat saja. Summa yanqati'u, kemudian terhenti apa adab itu, wala ya'udu ila yaumil qiyamah, dan itu tidak akan sampai pada hari kiamat. Wa kadzalika dhaqtatul qabri, wallahu a'lam. Begitupun himpitan kubur, jadi tidak ada, dan hanya Allah yang maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti akan lanjut di pertemuan berikutnya pada kalimat lau ya'lamun nasu
fi shaffil awal, itu biasanya fin nidai was shaffil awal. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.